Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filter oli mesin pada mobil. Ini punyanya Suzuki. Yang saya beli ini adalah punya Suzuki Katana. Nah, saya akan bahas bagaimana cara kerja dari filter oli ini. Ini barangnya seperti ini. Nah, jadi oli dari pompa oli yang dari mesin nanti akan masuk ke sini ke lubang-lubang yang lingkaran kecil ini, kemudian nanti akan keluar di sini. Masuknya itu adalah yang titik-titik ini, masuknya keluar di lubang yang tengah ini, kemudian disebarkan ke seluruh komponen mesin yang perlu pelumasan. Nah, jadi ini masuk lewat lubang-lubang kecil, keluar lewat yang lubang tengah ini. Nah, di dalamnya itu ada ada kertas kasarnya itu untuk menyaring kotoran-kotoran oli. Nah, sebenarnya cara kerjanya tidak hanya masuk dan keluar itu aja, tidak sesimpel itu. Ada yang namanya bypass. Jadi seperti ini gambarnya. Saya tidak membongkar ini ya, saya hanya menunjukkan cara kerjanya. Nah, sebelum kita bahas tentang bypassnya, sistem bypass dari filter oli ini, kita akan coba lihat di buku ya teorinya dulu. Saya ini juga lagi belajar ya teman-teman, jadi kalau ada kelirunya silahkan dikoreksi. Nah, posisi yang filter oli ini ada di sini. Ini adalah filter olinya. Jadi ini masuk ke saringan yang kasar, dihisap oleh pompa oli. Ini pompa olinya nggak kelihatan, nggak tahu posisinya di mana. Jadi ini dari oli mesin masuk melalui saringan yang kasar. Ini masuk ke sini, dihisap oleh oli, kemudian nah ini masuk ke filter oli ini. Nah, begitu masuk ke filter oli, nanti keluar jadi masuknya dari yang ini, dari sekeliling ini. Maksudnya dari sini. Dan keluar dari filter oli, diedarkan ke kruk as. Ini lihat, kruk as sebelah kanan dan sebelah kiri ini. Jadi keluar dari filter oli, diedarkan ke kruk as ke bawah. Ini ke bawah. Nah, dari kruk as nanti akan disemprotkan ke piston dan ring pistonnya. Nah, itu yang jalur yang pertama. Jalur yang kedua itu akan dialirkan ke bagian atas, yaitu yang knock-on as. Nah, bagian knock-on as semuanya. Kemudian setelah melewati knock-on as, dia akan turun ke bawah, turun ke karter lagi. Ini karternya ya, turun ke karter lagi. Jadi simpelnya ini masuk sini, masuk dari karter atau bak penampungan oli, disaring dengan yang saringan kasar ke sini, kemudian masuk ke filter oli. Nah, ini berarti ada filter halusnya, saringan halusnya, baru diedarkan ke kruk as. Dari kruk as masuk atau dicipratkan ke piston, bagian piston, dan juga disalurkan ke atas di bagian yang ini, knock-on as. Dan dari knock-on as nanti akan turun lagi ke bawah sini, ada lubangnya, dua lubang ini contohnya. Nah, kita perlu fokus di sini di filter oli. Ini filter olinya. Nah, ini setelah keluar dari filter oli, ini ada sensor tekanan oli. Nah, kita masuk ke sini. Bagaimana cara kerja filter oli ini? Apakah hanya masuk dan keluar seperti itu saja? Dalamnya seperti apa? Ini posisinya. Ini ada filter oli jenis lain, jadi masuknya seperti ini. Nah, kita bahas yang ini sesuai yang kita bahas. Ini sama kayak ini bentuknya. Nah, lihat ini saluran masuknya itu adalah yang kecil-kecil ini, yang lubang kecil ini. Keluarnya ada di tengah. Ini ada saringan kertas mungkin ya, kertas kasar gitu atau nggak tahu nama materialnya. Dia ada saringan kertas itu, mirip kertas itu, kemudian dia nembus kertas itu, kemudian keluar di tengahnya. Nah, ada yang menarik dari sistem atau cara kerja dari ini filter oli ini. Ini ada yang namanya katup bypassnya.
Ini seperti ini. Jadi kalau normal ini masuk ke sini dari lubang ini ya, lubang yang kecil-kecil ini masuk ke sini, kemudian dia menembus saringannya. Nah saringannya itu ada di sekitarnya, melingkar seperti ini ya, melingkar. Bisa melingkar. Jadi di sini ada diselubungi oleh saringannya, jadi masuk sini, menembus saringannya, kemudian keluar ke sini, masuk ke sini, kemudian menembus saringannya, kemudian keluar ke sini, ke yang tengah. Nah itu kalau normal. Nah kalau tidak normal di mana? Kalau misalkan kertasnya itu terlalu kotor atau olinya terlalu kotor sehingga menyumbat menyumbat dari kertasnya, kertas saringannya itu, maka dia akan, kertas saringan itu mampet karena terkena kotoran terlalu banyak, dia akan mampet. Nah ketika saringan terlalu kotor sehingga mampet, maka oli itu akan dialirkan melalui sini, melalui atas ini. Nah ada bypassnya. Jadi kalau filter kita terlalu kotor, dia akan masuk ke sini, nah, keluar sini. Tetap dia masuknya melalui yang lubang-lubang kecil, keluarnya tetap di sini, tapi beda jalur. Kalau yang kedua ini itu dia tidak melewati saringan, tetapi dia akan langsung dialirkan. Nah jadi posisi seperti itu berarti oli yang diedarkan di crook as, di nokon as itu tidak melalui filter yang lembut. Nah bagaimana cara kerja seperti itu? Bagaimana kok bisa seperti itu? Jadi ini ada pegas, coba kelihatannya, ada per, ada pernya. Jadi ketika filternya itu masih bersih, jadi ada dua saluran ya, sorry kalimatnya jelek. Jadi ada dua saluran keluar dari oli. Yang pertama dia melewati filter, yang kedua dia melewati bypassnya ini. Nah, baik filter maupun yang bypass ini ada hambatannya. Kalau yang filter dia hambatannya adalah filternya, kalau yang ini itu hambatannya adalah pegas. Jadi ketika ini tidak ada tekanan, pegasnya akan mendorong ke sini, ke kanan, dia akan menutup saluran ini. Dia akan tertutup oleh pegas. Jadi pegasnya akan mendorong ke sini. Tek. Ya, jadi bayangkan ini tidak ada tekanan oli, berarti pegasnya ini akan mendorong plat yang kecil ini ke sini, akan menutup. Nah, jadi ada dua hambatan. Pertama dia hambatan dari filternya, yang kedua dia hambatan pegas. Nah, ketika oli itu masuk ke sini, maka dia akan melewati dua hambatan, yaitu hambatan filter udara. Pertama dia hambatan filter oli, yang kedua adalah hambatan dari pegas. Nah, oli itu akan melewati hambatan yang terkecil di antara dua hambatan tersebut, hambatan kertas atau hambatan saringannya, hambatan filter atau hambatan pegasnya. Mana yang lebih kecil, maka itu yang akan dilewati oleh oli. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan dalam kondisi normal itu hambatan di dalam hambatan dari filternya itu lebih kecil dibanding dengan pegas, karena kan kondisinya masih bersih, filter olinya masih bersih, sehingga hambatan dari yang filternya itu akan lebih kecil dibanding dengan hambatan pegas. Akibatnya oli itu akan lebih memilih melewati yang filter oli ini, dia akan memilih melewati yang bawah ini. Sedangkan ini masih menutup karena hambatan pegas itu lebih besar. Nah, posisi ini itu adalah kondisi normal, oli akan melewati saringan kemudian keluar ke sini. Nah, itu adalah kondisi pertama. Nah, kondisi kedua itu ketika hambatan dari filternya itu lebih besar dibanding dengan hambatan dari pegas. Ya, ketika hambatan dari filternya itu lebih besar karena sudah terlalu kotor, maka hambatan di filter itu lebih besar dibanding dengan yang hambatan di pegas, maka oli itu akan lebih memilih melewati yang pegas. Jadi pegas itu akan terbuka karena hambatannya akan lebih kecil dibanding dengan filter yang kotor tersebut. Nah, sehingga alirannya akan seperti ini, masuk ke sini, pegas kedorong sehingga membuka. Nah, kedorongnya ini karena hambatan dari pegas itu lebih kecil dibanding dengan hambatan pada filter karena filternya terlalu kotor. Nah, itu adalah yang spesial dari filter oli ini. Yang menyebabkan menarik itu adalah karena ini ada katup bypassnya. Nah, sehingga kalau teman-teman itu olinya itu sudah kotor sehingga memampetkan filter ini, dia akan melewati yang pegas ini, melewati yang katup bypassnya ini. Nah, kondisi seperti ini berarti
mobil kita itu menggunakan oli yang tidak tersaring dengan lembut. Jadi saringannya itu hanya mengandalkan yang bawah ini, yang saringan kasar ini. Oke, itu penjelasannya. Sekarang saya akan coba di mobil. Sebenarnya yang ini, yang lewat yang buntir-buntir ini, yang kecil ini, dia seperti apa di mobil. Nah, kemudian ini ada o-ringnya supaya tidak bocor. Oh ya, perlu teman-teman ketahui juga, ini ada switchnya, ada apa ya, sensor tekanan oli, sehingga kalau oli itu naik dengan tekanan yang normal, itu di dashboard mobil kita itu tidak ada lampu menyala. Kalau normal berarti tekanannya, ada oli naik berarti tekanannya itu normal, itu berarti menandakan nanti di dashboard itu lampu tanda olinya tidak menyala. Tetapi kalau misalkan entah oli entah filternya itu tidak kuat, atau filter yang terlalu kotor, bypassnya juga tidak berfungsi, kemudian pompa olinya itu juga tidak kuat, maka tekanan setelah filter itu akan berkurang. Nah, ketika tekanan itu berkurang, maka sensor ini nanti akan menyalakan lampu oli di dashboard. Oke, sekarang saya akan tunjukkan di mobilnya seperti apa, lewat lubang mana di saluran ini. Sorry, sangat panjang lebar. Sampai kita lihat di mobilnya. Setelah itu kita selesaikan video ini. Di sini ada 3 lubang, 1, 2 yang bawah, 2, 3. Nah, 3 lubang ini adalah masuk ke filter. Di 3 lubang ini keluar oli, masuk ke sini. Nah, masuk ke sini, kemudian keluarnya itu di sini, keluar ke sini. Nah, itu masuknya adalah di sini. Nah, masuk ke dalam sana, itu nanti melumasi kruk as dan bagian atas yaitu noken as. Jadi masuk ke filter oli itu melalui 3 lubang ini. 3 lubang ini nanti masuk ke lubang-lubang ini, kemudian keluar dari tengah, keluar ke sini. Nah, supaya tidak bocor, ini di bagian permukaan ini itu ada o-ringnya, itu ini. Nah, makanya nanti kalau mau masang ini dikasih oli dulu atau grease yang tipis supaya nanti bisa rapat menempel di sini sehingga tidak bocor. Oke, demikian penjelasan tentang cara kerja filter oli. Semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Ini filter oli sudah saya ganti. Nah, ini yang dinamakan dengan sensor tekanan oli ini. Ada kabelnya. Nah, berarti nanti cara kerjanya dari sensor ini seperti yang kita bahas tadi, bahwa ketika ada tekanan oli yang naik melewati sensor ini, ada tekanan oli, maka lampu di dashboard mati. Tapi ketika belum ada tekanan seperti ini, berarti lampu yang di dashboard simbol olinya itu nyala. Nah, berarti kalau dalam posisi mati gini, kita on kan kunci kontak, dia akan nyala simbol olinya. Ketika kita starter, kalau kondisi normal, berarti pompa oli akan memompa oli melewati filter, kemudian melewati sensor ini. Nah, jadi ketika kita starter, mesin nyala, harusnya lampu di dashboard itu mati karena sensor ini mendeteksi tekanan oli yang normal. Nah, berarti kalau kita starter lampu di dashboard tetap nyala, berarti ada yang salah dengan pompa olinya atau sistem pelumasan. Oke, sekarang kita coba bagaimana di dashboardnya. Ini kunci kontak belum saya on kan, kita lihat di on kan. Nah, ini ada simbol baterai nyala. Nah, ini simbol olinya. Nah,
kondisi seperti ini berarti sensor tekanan oli tidak mendeteksi tekanan, jadi nyala artinya tidak ada tekanan di saluran yang dipasang pada sensornya. Kalau kita starter, harusnya kalau kondisi normal itu sudah ada tekanan sehingga harusnya mati, simbol ininya mati. Sekarang saya starter, nah ini mati, berarti normal ya, berarti ada tekanan oli yang melewati sensor, artinya oli naik. Oke, demikian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.